tertekan di tempat kerja. Selamat dapat sistem identitas serba bisa. Mobil sport edisi terbatas gratis. 500.000 uang tunai. Satu villa, Shengxi Haotian. Anda dari pekerja Haotian jadi direktur utama Haotian. Hey, mau Xiao Kei? Kenapa pekerjaan yang aku tugaskan belum selesai? Zhao Tao. Minum teh, baca koran. Semua pekerjaan yang seharusnya jadi tugasmu. Kamu serahkan semuanya pada aku. Lembur 5 minggu berturut-turut. Aku suruh kamu kerja. Kamu harus kerja buat aku. Jangan banyak omong kosong. Gua berhenti kerja. Sialan. Kamu. Aku masukkan kamu ke daftar hitam biar kamu nggak dapat kerja. Kamu di mana setelah mengundurkan diri? Halo, terdeteksi tekanan kerja. Selamat dapat sistem identitas serba bisa. Hadiah mobil sport edisi terbatas. 500.000 uang tunai. Satu villa mewah Shengxi Haotian. Kamu tadinya bekerja di grup Haotian, sekarang jadi direktur utamanya. Haotian Teknologi. Bukankah ini perusahaan tempat aku bekerja sendiri? 500.000 yuan masuk rekening. Benar-benar ada transfer uang mas. Ternyata sistem ini beneran nyata. Hey, Mo Xiao Kei, kenapa berhenti? Pasti dia udah menyesal. Kalau dimasukin daftar hitam, mana bisa cari kerja lagi? Ya, sudah 3 tahun bekerja. Malah nekat lawan direktur, pantas aja dipecat. Zhao Tao, diam. Menurutku yang harus pergi bukan aku, tapi kamu. Apa kamu salah minum obat sih? Berlagak kayak bos di depanku. Kamu kira kamu bos perusahaan ini? Kalian para pekerja, lihat apa lihat. Kembali kerja. Manajer Wang, kenapa datang ke sini? Tim proyek sudah mengatur semuanya. Jangan khawatir. Silakan ikut saya. Direktur utama. Iya, direktur utama. Manajer Wang. Kamu jangan salah paham ya. Dia cuma karyawan biasa loh. Tadi baru saja aku pecat. Kamu berani ngepecat direktur utama perusahaan? Apa kamu udah bosen hidup? Ketua hanya mencoba kehidupan kantor. Cek pimpinan yang salah wewenang. Menemukan kamu sekarang dipecat. Direktur utama. Maaf Pak Direktur, saya minta maaf. Bagaimana menurut Anda cara ini? Apakah Anda puas? Ampuni saya ya. Beri saya satu kesempatan ya. Kalau saya dipecat oleh Anda, seluruh keluarga saya akan hancur. Aku bisa lakukan apapun. Bahkan saya mau membersihkan toilet sekalipun. Jangan sekali-kali memecat saya ya. Perusahaan kita tidak mempekerjakanmu yang sombong dan sewenang-wenang serta menindas karyawan lain. Segera urus prosedur pengunduran dirinya. Jangan pernah mempekerjakannya lagi selamanya. Beri saya satu kesempatan, Direktur Utama. Aduh. Sistem memberiku mobil sport edisi terbatas. Nona Lin, mobilmu rusak, naik mobilku saja. Saya antar kamu pulang. Song Ze, kau yang merusak ban mobilku, kan? Aduh, mana mungkin begitu? Kamu nggak tahu sifatku ya? Karena aku terlalu tahu sifatmu. Jadi, saya tidak berani naik mobilmu. Saya lebih memilih berjalan kaki pulang. Ini bukan bosnya. Dia dewi hati banyak orang loh. Wah, ketemu dia di sini. Sepertinya dia sedang mengalami sedikit masalah. Lin, kebetulan sekali ya. Tadi aku dengar mobilmu rusak. Kamu butuh waktu lama. Bagaimana? Kalau aku antar kamu pulang? Dari mana si kampungan ini? Siapa yang mau kamu goda? Aduh, cepat pergi sana. Lagi pula cuma kamu. Apa mungkin kamu punya mobil bagus? Berani juga kamu bawa keluar. Mobil cuma alat bantu transportasi. Tidak mewakili apa-apa. Dan jangan menilai orang lain sembarangan. Aku tidak mau melihatmu lagi. Palin, jangan memaksakan diri deh. Biar aku antar kamu pulang. Aku lebih baik dari beberapa orang. Kamu bicara tentang siapa? Siapa yang mengaku? Dia itu. Yueru, dia cuma orang miskin banget. Bahkan mobil pun tidak punya. Tidak menyangka kamu mau pergi bersamanya. Mobil ini. Milikmu? Mana mungkin. Lihat penampilannya yang tidak beres itu. Paling-paling dia cuma seorang sopir. Saya bukan sopir. Saya pemilik mobilnya. Kamu pura-pura terus saja. Apa buktimu untuk membuktikannya? Kenapa aku harus buktikan ke kamu? Tuan Lin, mobilku di atas. Ayo kita pergi. Baik. Pura-pura apaan sih? Mobil kamu itu cuma sewaan. Dari nada bicaramu, kayaknya kamu kenal aku. Permisi, kamu direktur utama PT Haotian, teknologi Haotian. Tapi aku ingat, itu bukan kamu. Baru saja diakuisisi. Ternyata, informasiku ketinggalan. Pacarku ternyata. Maaf, aku ada urusan. Mohon tunggu di dalam mobil. Sebentar ya. Mobil ini harganya jutaan ya. Lebih dari itu dong. Ini adalah mobil mewah edisi terbatas. Harganya mencapai miliaran rupiah. Uang banyak pun tak bisa beli. Kamu tahu orang penting di sana? Takut apa sih kalau ketahuan? Ya udah ketahuan aja. Pacarmu lagi nyetir buat orang kaya? Siapa dia? Kasih aku penjelasan dong. Apalagi yang bisa dijelasin? Hidup yang aku inginkan. Kamu gak bisa kasih? Jadi, kita putus aja. Mobil siapa ini ya? Punyaku. Oh, punyamu?
Kamu mau nipu siapa sih? Kamu cuma karyawan gaji 3.000. Masa bisa punya mobil kayak gini? Kamu benar-benar bisa beli mobil ini? Aku makan kotoran sambil live. Cuma karena aku nggak punya uang. Jadi kamu milih ninggalin aku. Semoga kamu nggak nyesel nanti ya. Dia nyesel apaan? Faktanya kamu emang nggak punya uang. Katak bodoh ingin makan daging angsa. Kamu nggak pantas buat dia. Inilah kenyataannya. Maaf, kelihatannya kamu lagi ada masalah sedikit. Maaf, kelihatannya kamu lagi ada masalah sedikit. Butuh bantuan? Ini mobil dia. Ini mobil Pak Mo. Nggak mungkin. Kamu bercanda apa sih? Kamu panggil dia Pak Mo? Mobil ini beneran punyamu? Aku duluan juga punya sebuah villa. Ini untuk pernikahan kita nanti. Sekarang sepertinya lebih baik lupakan saja. Pauline, ayo kita pergi. Apa yang kamu inginkan? Xiaoke, aku salah. Aku salah. Perasaanku tulus padamu. Semua ini karena Chen Yute. Dialah yang telah menipuku. Saat itu otakku sedang tidak jernih. Maafkan aku ya. Hanya kali ini saja. Aku dulu benar-benar buta mata. Maaf ya, Boslin. Bikin kamu tertawa lihat saya begini. Maaf ya, Boslin. Bikin kamu tertawa lihat saya begini. Tidak apa-apa. Setiap orang pasti akan menghadapi kesulitan. Tuan Mo jadi direktur muda. Muda tapi sudah sukses besar. Tapi aku agak penasaran. Kinerja Haotian Tech tidak terlalu bagus. Kenapa kamu ingin mengakuisisinya? Aku mana tahu kenapa harus mengakuisisi perusahaan ini loh. Hanya saja ke sistem dong. Aku ingin masuk bidang teknologi. Aku melihat potensi besar di sana. Selamat. Kamu buka tugas tersembunyi, bos. Dapat 5 juta untuk investasi di perusahaan Lin Yueru. Investasi perusahaan Lin Yueru dapat untung. Dapat hadiah sistem. Sungguh menguntungkan. Aku dengar. Apakah perusahaanmu butuh suntikan dana? Aku dengar. Arus kas perusahaanmu sedang buruk. Suntikan modal dariku? Benarkah? Tentu saja benar. Kenapa? Karena prospek perusahaanku sangat bagus. Jumlah investasi spesifik perlu dievaluasi. Nanti aku suruh sekretariku kirimkan rencana kerja sama Anda. Terima kasih, Pak Lu. Aku akan kirim kontrak proyek secepatnya. Sudah tiba. Selamat jalan, Pak Meng. Hubungi aku kapan saja. Peringatan hangat dari sistem. Anda belum klaim level villa Anda. Masih 3 jam lagi kedaluarsa. Cepatlah, pakai waktumu secepatnya. Kenapa bisa kedaluarsa sih? Sistem, apa yang terjadi jika kedaluarsa? Paket hadiah kedaluarsa. Sistem akan mengambilnya kembali. Jangan berikan hadiah yang sama lagi. Benar-benar villa bernilai ratusan juta ya. Sangat mewah sekali. Apakah ada pencuri di villa? Kita di rumah ini. Hal ini, apakah pemiliknya tidak akan tahu? Takut apa sih? Aku sudah mengamati rumah ini. Tidak ada orang di sini. Siapa kamu? Aku yang seharusnya bertanya siapa kalian? Apa otak kalian rusak? Ini di villa orang lain ya. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Itu aku yang harus tanya padamu. Ini rumah saya. Kalian siapa? Hanya kamu? Villa ini harganya ratusan juta. Kamu cuma bernilai 200 rupiah. Beraninya kamu berpura-pura menjadi pemilik rumah ini. Zhou Hao, berhenti main-main. Dia sudah tahu urusan kita berdua. Cepat selesaikan ini. Saya tidak kenal kalian. Pergi sana cepat. Kalau tidak saya panggil petugas properti. Kalau berani panggil aja. Saya mau lihat nanti. Dengan penampilan miskinmu begini, siapa yang akan percaya? Mulutmu masih keras banget. Nanti kita lihat kelanjutannya. Tolong bawa orang ke villa sekarang. Ada orang yang bikin keributan. Jangan-jangan dia beneran memanggil orang datang? Kita berdua staf kantor penjualan rumah. Kalau beneran ketahuan kita melakukan ini di rumah pemiliknya, kita pasti akan dipecat. Aduh, panik apa sih? Dia bahkan tak bisa panggil satpam. Gak usah pura-pura deh. Pak Pimpinan, kenapa datang ke sini? Lan Ting Ting, aku suruhmu ajak klien lihat rumah. Kamu ngapain di sini? Lalu kamu, bukannya kamu datang wawancara sore ini? Anak itu kan, begini ceritanya. Kepala bagian Lan memang bawa... Aku lihat rumah, dia ajarku lihat lingkungan kerja dulu. Lihat rumah, lihat dia berbuat di dalam rumah. Anda adalah Tuan Mo kan? Maaf banget kejadian kayak gini terjadi. Tenang saja, saya selesaikan segera. Lan Ting Ting, kamu dipecat. Bawa laki-laki simpanan kamu itu. Ikut aku pergi. Tunggu dulu, Tuan Mo.
Ada perintah lain apa lagi? Aku udah izinin kamu pergi. Kamu udah mengotori villa saya. Mau pergi gitu aja? Manager Chen, Hitung kira-kira kerugian saya. suruh mereka ganti rugi. Tentu saja. Aku udah tahu sifat asli kamu. Totalnya 290.000. Tolong bayarkan sekarang. 290.000, saya nggak punya uang sebanyak itu. Tuan Mo, saya belum bisa mengeluarkannya sekarang. Uang sebanyak ini, saya bisa bayar lain. Anda memang pantas dengan harga ini. Jangan banyak omong kosong. Cepat bayar hutangmu. Tapi saya tidak punya banyak uang. Baik, kita buat surat cicilan. Ya, Saya ingat kamu. ingat baik-baik. Terlambat sehari. Bunganya berlipat ganda. Tuan Mo, silakan periksa baik-baik. Mari kita tanda tangani kontraknya. Baik. Selamat Tuan, berhasil menempati villa. Selamat Tuan, berhasil menempati villa. Paket pengalaman aktivasi sistem selesai. Tugas utama identitas berhasil diaktifkan. Tugas pertama, sebelum identitasmu habis masa berlakunya, jadikan perusahaan ini go public. Tugas kedua. Sebelum identitas kita habis, menemukan penerus baru untuk perusahaan. Tugas ketiga. Menemukan seorang sekretaris yang cocok. Dia akan jadi kunci identitas kedua. Jika semua tugas utama selesai, Akan ada hadiah tambahan. Tuan Mo, Tidak apa-apa. Kamu boleh pergi sekarang. Baik, semoga hari Anda menyenangkan. Kalau tugas saya ini belum selesai, apakah aku akan punya identitas baru jika tuan rumah tidak menyelesaikan tugas, sistem akan ambil semua hadiah ini. dan memilih tuan rumah baru kembali? Berarti saya akan kehilangan semuanya. Kembali jadi orang miskin dulu. Bahkan tidak ada pekerjaan lagi. Pak Mo, ini laporan dan rencana proyek. Mohon Anda lihat sebentar. Baik, Perusahaan kami. Kembangkan aplikasi video pendek baru, bagikan hidup di sini. Menurutku, proyek ini sangat menjanjikan. Maksud Anda apa, Pak Mo? bagus. Saya investasi proyek ini. Selamat host, tugas selesai. Hadiahnya, uang tunai 5 juta. 5 juta. Berapa yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan? Pertama, investasikan 5 juta dulu. 5 juta? Anda serius? Tentu, saya juga rasa kamu. Proyek ini sangat berpotensi. Dan saya juga percaya pada Anda. Terima kasih, Pak Mo. Saya punya kabar baik lagi. Saya akan investasi perusahaannya, tetapi juga akan membawa perusahaan Anda. Go public. Go public? Teman-teman, saya ada kabar penting. Mulai hari ini, proyek tidak tanggung operasional perusahaan lagi, tapi fokus pada aplikasi video pendek baru. Selesaikan dalam 7 hari, buat perangkat lunak dalam 7 hari. Mana mungkin itu? Pak Mo, ini kan menyulitkan kami. Bos baru langsung bikin aturan, kira bos karyawan biasa lebih paham keadaan kami para karyawan. Tidak nyangka malah lebih mengeksploitasi kami. Perusahaan lagi tidak untung belakangan ini. Perusahaan lakukan ini bukannya mau memaksa kami keluar. Selesaikan semuanya dalam 7 hari. Semua karyawan proyek dapat hadiah 300.000. 300.000. Selesaikan semuanya dalam 6 hari. Masing-masing dihadiahi 600.000. 600.000, 600.000. Selesaikan semuanya dalam 5 hari. Masing-masing dihadiahi 1,2 juta. Ucapan saja, tidak ada bukti. Bagaimana kalau kamu ingkar janji nanti? Kamu benar. Aku menghargaimu. Jadi kita buat perjanjian taruhan. Manager Chen siapkan perjanjian taruhan. Setelah dicap, kirim ke departemen proyek. Setiap orang. Masing-masing dapat 1 salinan. Baik. Hidup Pak Mo. Aduh, lupa tadi minum alkohol. Ya udah, cari supir pengganti aja. Halo, apakah ini supir pengganti? Mobilnya ada di sini. Halo, apakah Anda Tuan Meng? Iya, mobil saya ada di sini. Mobilmu ini Rolls Royce loh. Ada masalah apa? Bos, mobilmu ini saya nggak berani nyetirnya. Jangan panggil lagi. Aku tidak mampu. Tabrakan. Tidak perlu kamu ganti rugi. Tetap aja nggak berani nyetir. Cari yang lebih ahli aja deh. Hei, jangan pergi dong. Hei. Bro, mobilmu bagus banget. Boleh saya coba nyetir? Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa saya nggak penting. Aku bisa mengemudi mobil ini. Aku baru lihat kamu bawa Xiao Chao. Gimana, biarin saya coba aja. Kamu beneran bisa nyetir? Tentu aja. Aku punya banyak mobil mewah.
Ya udah deh. Pergi ke Shengxi Haoting. Oke, siap. Halo, Manager Wang. Ada apa, Pak Meng? Ada orang mau merusak perusahaan kita. Apa? Ada orang serang kantor kita. Kamu tenangin situasi dulu. Pastikan tidak ada yang terluka. Aku segera ke sana. Baik, Pak Meng. Jangan pergi ke Shengxi Haoting lagi. Belok langsung ke perusahaan teknologi Haotian. Dimengerti. Sesuai perintah Anda, aku sudah kirim tim ke Haotian Tech. Sekarang mereka seharusnya sudah sampai. Kerja bagus. Pergi sana. Jika ada situasi apapun, segera laporkan ke saya. Mau kecil buatku malu. Kali ini aku bikin kamu rugi parah. Jongkok. Berhenti. Tuan Muda. Hah? Siapa Tuan Muda? Siapa yang kamu panggil Tuan Muda? Tuan muda apaan sih? Siapa yang mengutus kalian datang? Kenapa kalian merusak perusahaan saya? Song Ze, Tuan Muda Grup Song. Bahkan kalau kalian dipekerjakan orang lain, serahkan kantorku. Itu fakta. Manager Wang, laporkan ke polisi. Hei, tunggu dulu. Jangan lapor polisi dong, dampaknya pasti buruk banget. Lagi pula, kerugiannya juga nggak bisa dipulihkan. Biarkan mereka serang Grup Song. Kenapa kamu masih di sini? Aku selalu ada di sini loh. Rusak perusahaan mereka. Bagaimana kalau mereka lapor polisi? Aku yang benar, jadi salah loh. Jadi, kamu mau gimana? Aku bisa tidak menuntut. Tanggung jawab kalian. Tapi, kalian harus ganti rugi perusahaan kami. Lagi pula, lindungi karyawan kita secara gratis. Selama 1 bulan, bisa nggak? Kami jamin tugas selesai. Kami jamin tugas selesai. Tuan Mo, apakah Anda butuh sopir? Butuh. Tidak kurang kok. Kalau gitu, gimana menurutmu aku? Telingamu harus diobati deh. Tadi aku bilang tidak kurang. Jangan dong, pikirkan dulu ya. Kamu kan direktur utama yang terhormat, bahkan nyetir mobil sendiri. Nanti malu banget kalau orang tahu. Kamu serius? Pengawal tadi itu berteriak Tuan Muda. Sepertinya bukan teriak aku. Identitas orang ini sangat mencurigakan. Bahkan dia menawarkan diri jadi sopirku. Aku mau lihat aja. Trik apa yang mau dia mainkan? Oke deh. Aduh, hei. Terima kasih Tuan Mo. Hei. Hei, lihat nih paman di aplikasi ini. Efeknya lumayan bagus loh, bagus banget. Hei, bos datang Mo. Software yang dibuat ini laris keras. Unduhan jutaan dalam seminggu. Puluhan juta. Ini peringkat pertama daftar pendatang baru. Beneran? Wah, bagus banget. Pak Mo, itu yang Anda bicarakan sebelumnya itu. Kau bicara soal perjanjian taruhan? Kasihkan sekarang juga. Bagus banget. Meskipun kita semua menyelesaikannya dalam 6 hari. Tapi perangkat lunak ini sangat viral. Jadi saya memutuskan setiap orang akan mendapatkan 1,5 juta. Bonus sebesar 1,5 juta. Tuan Mo, aku setia selamanya. Pak Mo, saya cinta Anda. Tenang, jangan heboh. Silakan masuk. Pak Mo, persetujuan perusahaan disetujui. Saham perusahaan kita lagi naik drastis. Semua akan selesai dalam waktu dekat. Kerja bagus. Sisa pekerjaanmu tidak perlu dilaporkan padaku. Keluar duluan. Baik, Tuan Mo. Kalau gitu aku keluar duluan ya. Iya. Tugas pertama sistemku sudah selesai. Masih tersisa 2 tugas lagi. Tugas kedua, pindah perusahaan gampang banget. Lin Yueru pilihan yang bagus. Bahkan kalau dia tidak mau, pasti masih banyak orang yang mau. Tugas terakhir cari sekretaris agak sulit. Aku sudah selesai lihat semua CV. Benar-benar tidak ada yang cocok ditemukan. Sistem, aku mohon padamu, beri aku petunjuk dong. Terdeteksi tuan rumah membutuhkan petunjuk. Sistem kurangi hadiah perubahan statusmu. Apakah Anda masih ingin melanjutkan? Kita batasi ruang lingkup ya. Sekretarismu sekarang di Universitas Jiangning.
Tuan Mo, Anda yakin mau melakukan hal ini? Tentu saja. Kalau tidak, kenapa? Kita cepat mulai saja. Oke, baik. Wah, mobilnya keren banget. Siapa yang datang ke sekolah kita? Pemilik mobilnya juga ganteng banget, seperti bos arogan di drama. Sopir itu penampilannya. Bos ini lebih seperti sopir. Ayo lihat-lihat. Udah, ayo pergi. Nanti orangnya datang loh. Hei, teman mahasiswa. Sini teman. Ayo lihat-lihat dulu. Ini brosur perusahaan kami. Datang rekrut karyawan pakai mobil mewah. Ini pertama kali aku lihat loh. Tapi Hautian Technology ini aku pernah dengar. Oh, aku pernah dengar. Perusahaan mereka baru saja go public. Mereka luncurkan aplikasi bernama Shangin App. Sangat populer banget. Tapi pekerjaan seperti sekretaris ini, kenapa datang rekrut di kampus kita? Bukannya kita rekrut eksekutif berpengalaman? Hei, meskipun aku tertarik banget, tapi mending nggak deh. Persyaratannya pasti sangat tinggi. Ayo pergi, ayo pergi. Tidak ada batasan pengalaman. Mahasiswa tahun 1 sampai 4. Prof dan petugas bersih-bersih dapat kesempatan. Kalian isi data kontak dan nama. Semua punya kesempatan. Hei, dia kembali. Teman laki-laki. Pokoknya aku mau juga. Mungkin aja, itu aku. Iya, aku. Aduh. Jangan buru-buru dong. Antri dong, antri. Kalian udah lihat belum? Ada yang bilang di dinding kampus. Ada rekrutmen di alun-alun tepi danau. Tunjangan dan gajinya super bagus. Gaji tahunannya di atas 1 juta. Nggak ada syarat pengalaman sama sekali. Masa sih? Hari ini nggak ada pameran kerja? Beneran. Ini ada fotonya loh. Mereka datang pakai mobil mewah. Lagi pula, nama perusahaan mereka bisa dicek. Kalau gitu kayaknya lumayan terpercaya deh. Mereka buka lowongan untuk posisi apa? Sekretaris Direktur Utama. Mending nggak deh. Posisi ini bukan untuk kita. Rekrut Sekretaris Direktur Utama di kampus. Dan nggak ada syarat pengalaman lagi direkturnya. Cowok apa cewek sih? Jangan-jangan dia mau milih selir dengan kedok rekrutmen ya? Nggak mungkin dong. CV cowok juga mereka terima loh. Wah, mungkin direkturnya terima siapa aja. Menurutku nggak mungkin segitu beraninya terang-terangan gitu. Kalau sampai kebongkar, reputasi perusahaan mereka hancur kan? Saya lebih suka lowongan palsu. Manfaatkan kesempatan untuk promosi. Aduh, kalian udah bicara banyak banget. Mau ikut daftar bareng aku? Kamu mau pergi? Aku tidak mau turun. Mending kamu bantu aku deh. Aku juga gak mau pergi. Yijing, aku sangat pengen pergi. Bisa gak ikut aku pergi bareng? Aku mohon banget deh. Aku gak ikut deh. Aku rasa aku gak mampu mengisi posisi itu. Mending kamu tanya orang lain aja. Ya udah, aku pergi sendiri aja. Foto mobil mewah, kirim ke grup. Oke, aku tahu. Bos Mo, udah banyak orang loh. Kamu masih nggak puas? Kamu cari yang seperti apa? Aku juga pengen tahu dong. Kamu mau sekretaris yang kayak gimana? Kamu nggak tahu? Kamu bercanda ya? Halo semuanya, saya datang untuk mendaftar. Bisa isi di sini, nama dan nomor kontak. Iya. Salah. Aduh, kapan ini akan berakhir sih? Zhang Wen. Salah. Hu Lili. Salah. Iya. Sui Yijing. Benar. Tunggu dulu. Hu Yijing diterima kerja. Suruh dia datang menemui saya sebentar. Kamu tadi lari ya? Kok keringatnya banyak banget? Bukan gitu. Yijing, kamu diterima kerja? Apa? Diterima apa? Aduh, yang rekrutmen sekretaris itu loh. Waktu saya daftar kemarin, saya tulis nama kalian bertiga semuanya. Orang perekrut itu langsung memutuskan menerimamu. Serius kamu? Tidak bercanda kan? Iya. Kan cuma daftar doang, kok bisa diterima secepat ini sih? Hanya isi nama dan kontak.
langsung diterima. Bahkan gak ada CV sama sekali. Ini sangat aneh. Kenapa cuma Yashiro yang diterima? Bukan orang lain? Yijing, kamu kenal direktur utama ini? Aku belum pernah dengar dia. Rasanya pasti ada rencana jahat. Aku tahu deh. Mungkin ketua dewan pernah lihatmu. Merasa kamu cantik. Mau kamu simpanan dia. Masa sih? Aduh, kalian ngomong terlalu banyak. Tapi kan gajinya setahun jutaan loh. Kalau itu beneran, kalau kamu lewatkan kesempatan ini, nanti kamu nyesel banget loh. Ya udah, kita pergi lihat aja. Cari tahu situasinya sedikit. Lagi pula lokasinya di area sekolah. Mereka pasti tidak berani berbuat apa-apa. Kami akan menemanimu pergi. Oke. Terima kasih ya kalian. Ayo pergi. Kamu. Oh, Aku bawa kedua orang itu. siapa di antara kalian Sui Yijing? Saya. Oh, kamu orangnya ya? Halo. Selamat, kamu diterima jadi sekretaris director. Kapan kamu mulai kerja? Ini, maaf ya, teman sekamarku yang mendaftarkan aku. Aku mungkin masih perlu memikirkannya dulu. Apapun permintaanmu, sampaikan saja, perusahaan akan memenuhi semuanya. Semua bisa dipenuhi. Bos, kalian bukan penipu kan? Mana mungkin kami penipu. Lowongan ini ada di situs perusahaan. Kalau kalian tidak percaya, Aku bisa ajak kalian keliling kantor. Mau ikut? Pergi mengikuti dua orang asing. Bahaya banget kan? Gimana kalau gini? Kita dulu, mereka pasti lagi berdiskusi sekarang. Apakah kami pedagang manusia? Tuan Mo, dengarkan aku. Perilakumu ini persis kayak penipu. Aku kan cuma terlalu bersemangat. boleh untuk berkunjung. Tapi kita berempat harus pergi bareng. Iya. Tentu saja boleh. Perusahaan ini kelihatan kaya banget. Gaji tinggi untuk sekretaris. Tadi lewat area kantor mereka melihat banyak orang di sana. Pasti tidak semuanya aktor. Mereka seharusnya bukan penipu. Ini adalah perusahaanku. Kalian boleh lihat-lihat sesuka hati. Perusahaan kalian bagus sekali. Tapi aku mau tanya sesuatu. Lagi pula aku tak punya pengalaman. Kenapa memilih aku? Karena aku minta ahli peramal menghitung. Namamu loh, sangat menguntungkan untuk perkembangan perusahaan. Ini serius? Aku tahu kalian pedagang peduli ini. Tapi kalian kan perusahaan teknologi. Gimana? Sudah memutuskan? Gaji bisa dibicarakan. Selamat tuan rumah menyelesaikan tugas ketiga. Terima kasih. Gaji bisa kamu ajukan sesuka hati. Tugas 1 dan 3 selesai semua. Hanya tersisa tugas 2. Lin Yueru bisa mengusulkan aplikasi Shanyin, rencana proyek ini. Pandangannya sangat berwawasan jauh ke depan. Kemampuan pribadinya juga sangat bagus. Seharusnya sesuai dengan persyaratan sistem. Maaf, Direktur Mo, aku datang agak terlambat. Tidak apa-apa, aku juga baru sampai. Silakan duduk. Tuan Mo, apa yang Anda bicarakan hari ini? Director Lin, aku mau meminta tolong satu hal darimu. Jangan terlalu kaget. Silakan katakan. Aku rasa tahananku cukup baik. Aku mundur dari jabatan Ketua Haotian Tech. Ini perusahaan saham. Memberikannya kepadamu? Apa? Sudah aku bilang, jangan terlalu kaget. Pak Mo, apakah Anda sedang sakit? Otak Anda kabur karena demam ya? Perusahaan Haotian baru saja go public. Sedang sangat populer. Maksudmu, kamu mau mentransfernya kepadaku? Bukan mentransfer, melainkan memberikannya. Diberikan? Kalau aku tidak salah paham, maksudmu seluruh saham perusahaan Haotian serta jabatan ketua dewan direksi semuanya mau diberikan kepadaku secara cuma-cuma? Pemahamanmu tidak salah sama sekali. Pak Mo, aku rasa kamu pasti sakit. Otak Anda kabur karena demam. Mari kita bicara lain hari. Jangan begitu. Kondisiku hari ini sangat baik. Aku tidak gila. Aku punya alasan terpaksa, serius. Jadi aku memberikan semua ini kepadamu. Alasan apa? Ini, aku tidak bisa bilang. Baik, tapi aku tak mau terima. Kita tanda tangani perjanjian. Posisi direktur utama ini, kamu bayar gajiku sesuai agen profesional. Semua saham juga bisa dipindahkan ke namaku. Uangnya aku yang simpan untukmu. Pendapatan kita bagi 2, 80,20. Gimana? Oke. Selamat, kamu selesaikan semua misi utama. Sudah memenuhi syarat tahap identitas kedua. Sekarang, hadiah misi akan diberikan. Hadiah pertama, kompensasi 10 kali aset identitas pertama. Asetmu sudah ditransfer. Silakan periksa. Hadiah kedua, simpan kendaraan dan properti asli. Dapat hadiah mobil sport super loh. Hadiah ketiga, teknik bertarung tingkat master. Karena host menyelesaikan tugas ketiga, sistem memberikan peringatan. Keterampilan bertarung jadi ultimate. Hadiah telah sepenuhnya diberikan. Silakan periksa. Yuru, terima kasih banyak ya. Kamu benar-benar bantu saya. Jangan-jangan orang ini benar-benar gila ya?
Identitas kedua berhasil diubah. Dr. R.S. Binjang Jingcheng. Tugas utama kedokteran tinggi dikirim otomatis. Tuan rumah, sembuhkan satu pasien ya. Orang tua Sue Jingyi dalam bahaya. Cepat pergi ke rumah Sue Jingyi. Sistem, kamu gila apa? Ini udah malam banget loh. Mohon tuan rumah menyelesaikan tugas sampingan. Hai, di mana rumah Shuejing? Mohon tuan rumah cari tahu sendiri. Anjir. Halo, Halo, Direktur Mo. di mana rumahmu? Beritahu aku sekarang juga. Orang tuamu kena masalah. Apa? Cepat bayar hutang. Aku sudah lunasi utang 5.000-mu. Kenapa harus bayar 30.000 lagi? Apa masih ada keadilan? Keadilan? Akulah keadilannya. Akulah. Bagaimanapun juga, hari ini harus bayar hutang. Aku akan merampok rumahmu. Kalian. Aduh, Mama, ada apa sih? Yijun, kenapa kamu datang? Cepat pergi. Aku tahu kau punya putri cantik. tidak menyangka secantik ini. Kalau kalian tidak bisa membayar hutang, serahkan dia padaku. Jangan bermimpi. Aku memang mau begitu. Mau apa? Sekarang, anjing jelek berani menyerang. Itu ide, sekretarisku. Menurutku, kalian sudah bosan hidup ya? Wah, mobilmu bagus sekali ya. Dijual pasti dapat banyak uang ya. Pandai memilih ya. Jaminkan mobilmu kepadaku. Hari ini, aku akan melepaskan mereka. Jaminkan mobilmu kepadaku. Hari ini, aku akan melepaskan mereka. Kalian semua tidak akan kabur. Baiklah, sini kamu. Kamu sangat lincah. Keren. Kamu juga tidak buruk. Ah, tuan muda. Bukankah kamu orang yang kemarin merusak? Perusahaanku itu? Cepat katakan. Siapa sebenarnya identitasmu? Sebenarnya aku adalah pewaris keluarga Sun. Keluarga Sun, orang terkaya Jiangcheng. Ah, benar. Lalu kamu menyamar sebagai sopir. Apa rencanamu menyergapku? Aku nggak ada rencana jahat. Aku cuma merasa kamu orang ini cukup misterius, cukup menarik. Aku nggak ada rencana jahat. Aku cuma merasa kamu orang ini cukup misterius, cukup menarik. Lagi pula, mobilmu benar-benar bagus. Kamu nggak percaya? Tanya bodyguard. Ya, tuan muda suka hidup sederhana. Dulu pernah jadi pengantar makanan. Ibu. Di mana ayahku? Ayahmu sakit. Sekarang dirawat di rumah sakit Binjiang. Apa? Rumah sakit apa? Ayah, ada apa denganmu? Jangan menakutiku ya. Yijing, kenapa kamu datang? Ayah, jangan bicara dulu. Kamu pasti akan baik-baik saja. Aku segera minta dokter atur operasimu. Kalian, keluarga pasien nomor 1, tolong segera bayar biaya operasinya. Kalian sudah menunggak biaya selama seminggu. Kondisi pasien sekarang sangat berbahaya. Perlu dioperasi secepat mungkin. Suster, berapa biaya operasinya? Siapkan setidaknya 100.000. Banyak banget. Tuan Mo, muka 100.000 dulu. Aku rela lepas gaji setahun. Apa sih yang kamu katakan ini? Apakah aku bos yang tidak berperasaan? Biaya operasinya saya yang bayarin. Saya tidak mau ambil gaji kamu. Uang segini bukan apa buat saya. Terima kasih, Pak Mo. Saya pasti akan mengembalikannya nanti. Sudah selesai berdiskusi kan? Ayo, ikut saya bayar biaya operasinya. Iya. Tunggu dulu. Di mana kantor dokter? Oh, di lantai 3 timur. Cari sendiri aja ya. Oke dah. Aku mau tanya, kenapa kamu tanya kantor kepala? Untuk kerja dong. Aku dokter di rumah sakit ini. Kamu? Dokter? Kamu bercanda apa sih? Ini bikin aku ketawa banget. Tidak percaya? Ayo kita bertaruh. Kalau saya, memang iya. Kamu kasih saya 100 juta. Kalau saya bukan. Saya kasih kamu 100 juta. Gimana? Baiklah, ayo bertaruh. Tapi, aku tidak mau uang. Kamu berikan Rolls Royce-mu padaku. Kamu yang bilang ya, jangan ingkar janji. Kalau aku ingkar, aku makan tai. Halo, aku Mo Xiaoke. Halo, ada apa? Kepala bagian tidak ada di sini. Rolls Royce milikmu itu sekarang milikku. Aku bilang namaku Mo Xiaoke. Aku dokter di rumah sakit kalian. Rolls Royce milikmu itu sekarang milikku. Aku bilang namaku Mo Xiaoke. Aku dokter di rumah sakit kalian. Maaf ya. Tunggu sebentar. Aku cek dulu. Oh, jadi Anda yang diundang direktur, Dr. Mo itu. Maaf, sangat menyesal. Kamu terlalu muda. Aku tidak mengenalimu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu terlalu sopan begitu. Kamu ternyata benar-benar dokter. Mana mungkin ini terjadi? Jangan lupa 100 jutaku ya.
Kepala ruangan. Siapa kedua orang ini? Ini dia Mo, yang diundang dekan Dr. Mo. Kamu ternyata Dr. Mo ya? Betul, saya sudah lama kenal. Sudah lama sekali dengar nama besar. Saya sudah memeriksa data dirimu. Bisa dibilang hampir kosong sama sekali. Saya benar-benar tidak tahu kamu. Bagaimana bisa meyakinkan direktur? Sekarang siapapun bisa jadi dokter. Kepala ruangan, kamu sakit ya? Benar-benar. Pemuda yang lancar banget mulutnya. Terima kasih atas pujiannya. Tidak sehebat Anda. Papa, cepat panggil orang sini. Dokter, pasien saya bermasalah parah. Aduh, Tunggu, saya panggil dokter. Ada masalah di ruang perawatannya. Dokter, apa yang terjadi ini? Dia baru saja selesai operasi ginjal. Sebelumnya, pemulihannya sangat baik. Tiba-tiba sakitnya luar biasa. Semua pemeriksaan sudah dilakukan, tapi penyebabnya tidak bisa ditemukan. Ada dokter ginjal di sini? Siapa dokter yang merawatnya? Itu Dokter Van. Cepat panggil Dokter Van. Sekalian dorong ranjang transportasi ke sini. aduh suamiku. Suamiku, tahan sebentar lagi ya. Aduh. Ini bukan sakit biasa. Biar saya yang tangani. Tunggu, kamu dari departemen mana? Kamu punya surat izin praktek? Saya dokter baru hari ini. Ini. Ehem. Apa yang terjadi? Hasil CT mana? Semua hasil pemeriksaan tidak ada masalah. Sumber rasa sakitnya tidak bisa ditemukan. Karena ginjal bukan sumber rasa sakit. Apa yang kamu lakukan pada pasienku? Saya sedang menyelamatkan nyawanya. Tidak sakit lagi. Perasaan seperti digigit itu? Sudah hilang sepenuhnya. Ya Tuhan, suamiku, wajahmu terlihat jauh lebih baik. Tidak mungkin ini. Kita belum nemu penyebab penyakitnya. Banyak penyakit tidak terdeteksi alat modern. Ini penyumbatan pasca operasi. Sekarang sudah lancar kembali. Bagus sekali, suamiku. Bagus sekali. Ini tidak ilmiah sama sekali. Untuk mencegah penyakit ini kambuh lagi, saya akan memberimu akupunktur lagi. Kalian punya jarum perak? Cepat lihat monitor pasien. Semua indikator sudah kembali normal. Suamiku, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Udah gak sakit, ternyata benar sembuh. Selamat, kamu selesaikan tugas identitas kedua. Sekarang, hadiah untuk tuan rumah. Hadiah pertama, membuka toko sistem. Pengguna bisa beli barang dengan poin. Poin akan didapatkan setelah menyelesaikan tugas. Gandakan aset 10 kali lipat. Sekaligus diberikan hadiah sebuah perkebunan mewah. Berikan hadiah karena selesai 2 kali. Perubahan ketiga bisa dipilih. Silakan tuan rumah memilih dari wartawan. Pilih salah satu. Wah, sekarang bisa pilih identitas. Mana yang lebih baik dipilih ya? Wartawan tidak terlalu tertarik. Ahli Feng Shui cukup menarik. Tapi pilih ini bakal kacau. Ahli penilai lebih baik. Sistem, aku pilih ahli penilai. Pilihan berhasil. Tuan Mo, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kamu, ayahku pasti sudah dalam bahaya. Sebagai tanda terima kasih, malam ini aku traktir kalian makan. Bukan apa-apa, cuma bantuan kecil doang. Iya bener, Pak Mo, kita yang traktir, ya? Ayo, Pak Mo yang traktir. Kita pergi makan di hotel mewah. Ya, tidak masalah. Gimana kerja belakangan ini? Lancar-lancar aja? Kerja beberapa tahun lagi, nanti baik. Mo Xiaokei. Kakak kelas. Ternyata kamu ya. Lama tidak ketemu. Wah, kebetulan banget bisa ketemu di sini. Mereka, semua teman kamu ya, datang makan bareng. Iya, kakak kelas. Kamu sendiri gimana? Aku juga makan bareng temen. Gimana kalau kita gabung aja? Lebih rame kalau banyak orang. Gimana kalau aku yang traktir? Oke dong.
Oke, ayo pergi. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Sejak cewek itu muncul, kamu kayak kena obat orang gitu. Telingamu merah kayak pantat monyet loh. Coba ngakuin, hubungan kalian apa sih? Nggak ada hubungan apa-apa. Aku dulu suka dia pas kuliah. Terus sekarang gimana? Jangan-jangan kamu masih kepikiran dia ya? Dulu aku nggak punya apa-apa. Nggak pantas buat kakak kelas. Sekarang aku punya uang dan status. Aku boleh coba dong ya? Aku, Shui Yijing, dan yang tadi. CEO perempuan itu gimana? Jangan bilang kamu mau semuanya ya. Lihat 3 cewek ini. Nggak ada satupun yang bisa diremehin. Kalau kamu punya pikiran kayak gitu, bisa-bisa kamu mati nggak tahu waktunya. Kamu ngira apa aja sih? Aku tidak suka Sui Yijing. Ke Lin Yueru juga nggak ada. Aku hanya suka satu orang, kakak. Oh, itu cinta masa kecilnya. Semoga beruntung ya. Ayo, duduk, cepat. Kak Ye, kalian datang hari ini? Begitu larut ya. Kami sudah menunggumu lama banget. Siapa orang-orang ini ya? Yang ini ya adalah temanku, Mo Xiaoke. 2 orang di sampingnya itu siapa? Adalah temannya Shui Yijing dan Sun Wu. Aku ketemu mereka di depan restoran. Aku pikir ramai lebih seru. Jadi saya ajak mereka datang bareng. Kalian tidak keberatan kan? Mana mungkin. Hari ini Kak Ye yang traktir. Tentu saja kamu yang memutuskan semuanya. Kalau gitu jangan sungkan ya semuanya. Ayo duduk. Pelayan. Kamu tamu paling penting hari ini. Kamu yang pesan aja. Terima kasih, kakak angkatan. Aku mau yang ini. Yang ini dan yang ini juga. Oh, oke. Hey, Yilin. Apa pekerjaan adik angkatan kamu ini? Cewek cantik di sebelah ini pacarnya? Kita juga sudah lama tidak bertemu. Aku juga tidak terlalu tahu. Bukan teman biasa. Sekarang aku bekerja sebagai dokter ya. Bukan, aku penilai barang antik. Penilai barang antik. Wah, kebetulan banget. Aku punya giok kelas atas di sini. Adik angkatan, tolong lihat ya. Hey, berapa kamu bayar buat giok ini? Tidak banyak. Cuma sekitar 100 ribuan, berarti kamu belinya kemahalan. Giok ini, paling-paling harganya cuma beberapa ratus. Beberapa ratus. Kamu tahu tidak? Giok ini karya Master Gu Yi. Diproses oleh ahli penilai barang antik. Yellen. Sepertinya kemampuan adik angkatan kamu ini nggak seberapa bagus juga. Ahli barang antik paling top sekali. Pasti ada kalanya salah menilai. Paling top? Gak ada yang pernah dengar namanya. Ahli penilai barang antik top. Meskipun dia adik kelasmu. Kamu nggak bisa belain dia dong. Yang aku maksud bukan adik kelasku, tapi orang yang menilai barang antikmu, ahli penilai barang antik paling top. Gak mungkin. Su Hao nilai barang antik. Dia nggak pernah salah sama sekali. Memicu misi utama garis ketiga identitas. Ungkap wajah asli Xu Hao, ahli penilai barang antik paling top. Ungkap. Ternyata Su Hao ini beneran penipu. Kebetulan, di tempatku ini ada juga sebuah giok liontin. Giok ini dari zaman Han Timur. Aku belinya 200 juta loh. Adik kelas, bantu aku lihat bagaimana giok ini. Kakak kelas, kamu untung besar deh. Ini bukan dari zaman Han Timur, tapi berasal dari zaman negara berperang. Bahkan nggak disentuh sama sekali. Baru lihat sekali. Itu zaman Sengoku. Adik kelas. Nipu juga harus masuk akal dong. Yang dia bilang, betul, giok ini berasal dari masa negara berperang. Ini dari masa dinasti Han Timur. Itu sengaja untuk menguji dia. Giok ini hadiah dari kakekku. Kenapa? Kamu pikir hadiah dari kakekku itu palsu? Bukan begitu maksudku. Aku cuma khawatir kamu ditipu. Kamu minta maaf padanya, bukan padaku. Tapi adik kelasku. Kamu kenapa sih hari ini? Kamu sengaja menargetkan dia sejak masuk. Kamu berani minta aku untuk minta maaf ke dia. Yellen. Aku temenmu yang tumbuh bareng kamu.
Jangan-jangan kamu suka anak miskin ini ya? Kamu seharusnya pacaran sama aku dong. Gu Zihao, ngomong apa sih kamu? Aku, Ye Yilin. Aku tak akan menyesuaikan diri. Aku bukan korban perjodohan. Kalau kamu masih bicara begitu lagi, kita bukan teman lagi. Tidak ada gunanya kamu melindungi dia. Keluarga Ye tak akan biarkan kau bersamanya. Kamu? Maaf ya, adik kelas. Aku nggak tahu. Aku minta maaf atas namanya. Benar-benar malu sekali. Tidak apa-apa kakak kelas, bukan salahmu. Kamu tak perlu minta maaf untuknya. Sudah. Semuanya makan yuk. Kakak kelas, ayo kita makan. Benar-benar minta maaf. Hari ini aku mengganggu kamu dan keseruan makan bersama temanmu. Nanti kalau ada apa-apa, kamu bisa minta bantuan kepadaku. Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi duluan ya. Kakak kelas tunggu. Ada apa? Kak, di mana Shuhao sekarang? Dia bekerja di toko penilaianku sekarang. Ada apa? Kamu mencarinya? Kakak kelas, dia itu penipu. Aku butuh bongkar wajah aslinya. Jangan percaya dia. Bisa bantu aku tidak? Kakak tingkat, kamu ketawa kenapa? Aku ketawa aja. Akhirnya ada orang yang ngerti perasaanku. Shuhao itu jelas-jelas penipu. Tapi ayah dan kakak laki-lakiku sama orang lain juga. Entah kenapa, aku sangat percaya padanya. Aku lama pengen jatuhin Shuhao. Kemampuanmu menilai barang gimana sih? Ya lumayanlah. Serius dong, jangan rendah hati gitu. Tingkat master penilai barang antik. Ini jelas asli atau palsu. Bagus. Sekarang kamu kurang terkenal. Shuhao itu susah dihadapi. Buat nama dulu. Nanti kita jatuhin Shuhao. Kakak tingkat mau ngapain? Besok pagi ke jalan antik dulu. Besok pagi aku telepon kamu. Ya untuk sementara. Cukup segini dulu ya. Aku pergi dulu. Dadah. Sampai jumpa, kakak tingkat. Hei, masih lihat aja sampai jiwamu kabur loh. Yuk pergi. Ayo, kalian berdua silakan lihat-lihat saja. Semua batu giokku berkualitas bagus. Setiap barangnya asli semua. Hei, lihat yang ini. Ini adalah giok Huanglong. Wah, kualitas warnanya sangat bagus sekali. Pasti sangat cantik di tangan wanita. Gelang giokku ini. Ini adalah naga kuning dinasti Yuan. Nilainya lebih dari 5 juta loh. Ganti rugi. Kalian harus ganti rugi. Aduh, ini giok Huanglong zaman dinasti Yuan. Giok Huanglong. Kalau barang ini memang asli, kami pasti bersedia mengganti ruginya. Kebetulan, temanku ini ahli barang antik. Lebih baik minta dia menilainya. Gelang ini asli atau palsu ya? Dia bukan ahli barang antik. Barang di sini pasti asli. Aku juga bilang ahli barang antik. Kalian berhak apa menilai ini palsu? Giok Huanglong dari zaman dinasti Yuan? Jangan bohong tanpa cek dulu. Giok Huanglong itu muncul tahun 2004. Batu giok dari batu lilin kuning. Pada zaman dinasti Yuan, dia bahkan belum ada. Mana giok Huanglong zaman dinasti Yuan? Semuanya, lihat ini. Gelang giok ini, teksturnya kasar. Kotoran dan retakannya terlihat jelas. Ini bukan gelang giok injeksi lem, tapi kualitasnya lebih dari 1000. Mana ada alasan harganya 5 juta? Bagus. Ucapan yang sangat keren. Ucapan yang bagus banget. Anak muda, ucapanmu benar-benar bagus. Meskipun ini bukan giok Huanglong, tapi kalian juga harus ganti rugi 1000 yuan kepadaku. Gelang ini kamu yang pecahkan. Ini sengaja menipu kita. Sekarang niat jahatmu sudah terbongkar. Masih berani minta uang dari kami? Siapa yang lihat? Siapa yang lihat aku memecahkannya? Jelas kalian sendiri yang gagal menangkapnya. Aku tidak peduli. Hari ini kalian harus ganti rugi. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi.
Ceh, benar-benar tidak tahu malu. Besar sekali mulutmu. Ketua Cian Asosiasi Antik Dat. Ketua Kian. Besar sekali keberanianmu. Siapa suruh kamu bicara hal semacam ini? Aduh, Ketua Cian. Angin apa? Yang membawamu datang ke sini. Ini semua salah paham. Kesalahan perlu ganti rugi? Tidak perlu. Tentu saja tidak perlu. Hati-hati. Jangan ulangi lagi. Kamu langsung minggat dari sini. Iya. Tidak akan terjadi lagi. Paman Kian. Shaolin, ini temanmu ya? Oh ya, orang ini adalah temanku, Mo Xiao Ke. Dia juga ahli barang antik. Sangat hebat. Hanya saja, sekarang belum terlalu terkenal. Orang yang kamu pilih sendiri. Pasti tidak biasa. Hari ini aku tidak ada urusan. Ayo aku ajak kalian jalan-jalan. Boleh, Paman Kian. Terima kasih, Paman Kian. Tenang, dia pasti tidak mengecewakanmu. Biar aku juga lihat kemampuannya. Oke, silakan lewat sini. Iya. Ya, ayo pergi. Ci, Aduh. Ketua Cian, Bapak kenapa datang ke sini? Bawa dua anak muda jalan-jalan. Jangan pedulikan saya. Hei, silakan lihat-lihat saja. Ini harganya berapa? Barang ini tidak berharga. Ambil saja. Tidak boleh begitu. Uangnya tetap harus saya bayar. Nanti, kalau misalnya bagaimana kalau kamu menyesal? 200 yuan saja, bagaimana? Anak ini sangat percaya diri. Apa saya salah lihat ya? Ini adalah barang berharga. Barang tidak berharga ini. 200 yuan buat kesenangan juga boleh. Baiklah, 200 ya 200. Saya jual ini ke kamu. Oke, uangnya sudah terkirim. Gelang manik ini menyimpan rahasia tersembunyi. Aduh. Hei, ternyata itu adalah giok musang. Benar, ini manik-manik Buddha Tang. Semua manik giok alami, nilainya sangat mahal. Aku tadi tidak jeli. Ternyata ada rahasia tersembunyi di dalamnya. Kakak kelas, ini untukmu. Benar kau, ini kan sangat mahal. Dikasih ke aku ya. Senyuman kakak kelas, nilainya setara dengan 1000 emas. Gelang manik ini sudah pantas untuk ditukar dengan senyumanmu. Shaolin, temanmu kerja di mana sekarang? Dia masih penilai barang antik lepas. Baru masuk ke industri ini, masih butuh toko penilai barang antik, lagi pula nama baik dan wibawa. Sulit untuk dibangun. Sebenarnya, jujur saja kepada Anda. Kita datang hari ini untuk terkenal. Kalau tidak ketemu Anda di jalan, kami akan mencarimu. Kamu tidak perlu bilang, aku tahu kamu butuh aku. Cepat katakan, ada apa mencariku? Apa yang bisa aku bantu untukmu? Wah, Paman Kian, kamu baik banget. Terima kasih ya. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Anda pinjamkan toko ini saja untuk kami pakai sebentar. Lalu cari beberapa orang untuk bantu. Kami mempromosikannya saja, oke? Baik, kau urus ini. Baik, serahkan padaku. Kabar baik. Apa yang terjadi di sini? Kenapa rame banget? Aku juga baru sampai, sepertinya lagi ada acara. Toko barang antik lagi bikin acara. Wah, aneh banget ya. Semuanya perhatian dong. Terima kasih atas dukungan Anda. Hari ini, mantan ketua kami kirim ahli penilai barang antik untuk kalian. 100% gratis, tidak perlu bayar sepeser pun. Waktu terbatas, semuanya cepat-cepat ya. Ahli penilai barang antik kelas atas. Beneran atau bohong? Ahli barang antik layani orang kaya. Ya, jaminan dari ketua kaya. Pasti beneran. Gak peduli beneran atau bohong. Lagi pula ini gratis. Aku pergi duluan. Aku juga ikut. Aku juga bisa antri. Hei, sini. Sini. Iya benar, sini. Orangnya datang. Ayo, cepat sini. Satu persatu ya. Ahli. Tolong lihatin koin kuno ini ya. Ini dari zaman apa? Harganya berapa?
Koin kuno kamu ini adalah Kangxi Tongbao. Nilainya 50. Cuma 50, sedikit banget. Harga 50 udah lumayan tinggi. Lebih mahal dari cucunya Qianlong. Terus, kalau anaknya gimana? Anakku 10 kali ayahku. Ini barang antik dinasti Qing loh, cuma bernilai segitu doang. Aduh, koinnya sendiri nggak terlalu berharga. Beberapa bahkan tidak mau menerimanya. Ayo cepat pergi, giliran aku sekarang. Hang. Ahli ya, coba lihat ini dong. Ahli. Ini didapat suamiku pas lagi mancing. Tulisan di atasnya nggak aku pahami, tapi aku gigit sekali. Ini emas murni loh, meskipun bukan barang antik, pasti juga bernilai lumayan banyak. Ini adalah aksara hitam yang hilang. Dan lencana ini sangat mungkin milik keluarga kerajaan. Milik keluarga kerajaan. Berapa harganya nanti? Nilainya setara dengan harta sekota. Tidak bisa diukur harganya. Ini bahkan layak museum nasional. Berarti aku bakal kaya dong. Tapi lencana milikmu ini, kamu gigit sekali tadi. Harganya jadi turun drastis. Guru besar. Terus gimana dong kalau aku gigit lagi, boleh nggak? Pakai otak dong. Kalau nggak, uangnya. Bisa didapat tapi nggak sempat dihabiskan. Aduh, ya ampun ibuku, kenapa aku bodoh banget sih harus gigit barang ini sekali. Sekarang kan jadi parah. Bagian tulangnya rusak karena gigitanku. Guru besar, lihat barangku ini. Ini benar-benar asli. Hei, dengar kabar nggak? Ada pembunuhan di jalan barang antik. Kasus pembunuhan. Ada apa? Kemarin ada ahli perhiasan gratis. Dia benar-benar menemukan barang berharga. Coba tebak apa itu? Medali emas aksara khitan dinasti Liao, nilainya tak terhingga. Sayangnya, pemiliknya tak punya kuasa. Malam itu, dia mati di kolam. Benar-benar kasihan. Kejadian pembunuhan di jalan barang antik apakah masih jarang terjadi? Tidak ada yang aneh. Tapi, ahli barang antik itu, asal-usulnya apa sih? Berani banget mengidentifikasi barang secara gratis? Tidak takut. Guru besar, lihat barang saya ini. Minggir. Dilarang memotong antrean di toko ini. Memotong antrean? Kapan saya memotong antrean? Dia sendiri yang memberikan gilirannya kepadaku. Kamu yang sengaja memberikannya padaku, kan? Ada apa denganmu? Bicara padaku saja. Apa yang kamu mau lakukan? Guru Mo, jangan bicara kasar begitu dong. Kami minta nilai barang antik. Ayo, Guru Mo, bantu aku. Cek dulu ini asli atau palsu. Ini jelas palsu, terlihat sekilas. Tapi mereka berani datang cari masalah. Pasti tidak sesederhana itu. Aku harus memikirkan rencana yang sempurna. Sistem. Aku mau beli teknik tukar kucing di toko. Ubah lukisan kuno ini jadi nyata. Diterima. Poinmu dikurangi 1000. Pembelian teknik berhasil. Teknik sudah digunakan. Selamat datang kembali lain kali. Ini lukisan pemandangan alam favorit Tang Yin. Nilainya? Jutaan. Aku kira ada masalah besar apa. Ternyata cuma penipu. Karya asli Tang Yin. Ini bikin gigi copot tertawa banget. Ini karya asli Tang Yin? 100 juta. Tidak akan cukup untuk membelinya. Iya. Dia benar banget. Nilai karya Tang Yin. Semua orang tahu. Jangan-jangan dia benar-benar penipu besar ya? Gak masuk akal banget. Sedikit pun paham soal bidang ini. Gak bakal bisa ngomong kayak gini. Semua perhatikan ya.
Ini surat pengesahan dari master penilai barang antik terkenal Xu Hao. Di atasnya tertulis dengan jelas, lukisan ini adalah palsu. Sekarang kalian sudah tahu kan? Orang ini jelas penipu. Master Mo direkomendasikan Ketua Qian. Aku dengar dia menilai lencana dinasti Liao. Jadi aku buru-buru datang ke sini. Apa ini kebetulan saja? Tidak peduli seberapa senior master penilai. Pasti ada kalanya mereka salah menilai. Aku yakin sepenuhnya. Ini adalah karya asli Tang Yin. 1 juta. Mau jual tidak? Ini pertama kalinya. Jangan banyak omong. Jadi mau jual atau tidak? Jual. Kenapa tidak jual? Ambil uangnya. Orang ini apa bodoh ya? Ada hal seperti ini juga. Beneran, uangnya sudah ditransfer. Kakak senior. Tolong ambilkan aku segelas air. Baik. Jangan buang tenaga sia-sia. Master Xu tak pernah salah kok. Itu tidak mungkin. Wah, apa yang terjadi ini? Wah, astaga. Ya Tuhan. Benar-benar luar biasa. Lukisan aslinya ternyata ada di bawah. Disembunyikan dengan sangat rapi. Pasti ini karya asli. Wah, Guru Mo hebat sekali. Aku teliti karya 10 tahun. Lukisan ini benar-benar asli. Harganya lebih dari ratusan juta. Tidak mungkin. Bos, sekarang bagaimana? Ternyata benar-benar asli. Uang ku. Lukisan bernilai ratusan juta. Aku jualnya cuma 1 juta loh. Xu Hao. Bajingan sialan. Aku tidak akan memaafkannya. Hei, dengar kabar tidak? Kemarin Jalan Antik ada berita besar. Oh, soal hal itu. Aku juga sudah dengar kabarnya. Masih berhubungan dengan Guru Mo loh. Cuma dalam waktu sehari saja. Ini lagi karya asli Tang Yin. Menurutku, keberuntungannya terlalu bagus banget. Betul sekali, siapa yang tidak setuju? Aku tahu juga loh, lukisan ini dulu di tangan Mao. Dia kira itu palsu. Dia bawa itu sengaja cari masalah. Terus gimana hasilnya? Dapat balasan sendiri. Kalau aku yang jadi dia, pasti nyesel banget sampai sakit hati. Tapi Mao Laoliu memang pantas dapat itu. dia lagi sial banget. Itu karena Tuhan melihat semuanya. Tapi Mao Laoliu itu ahlinya. Gimana bisa bikin kesalahan sebesar itu? Itu yang kamu belum tahu. Lukisan asli ini loh disembunyikan di bawah lukisan palsu itu. Orang biasa beneran gak bakal nemu. Lagi pula, lukisan ini udah dicek Xu Hao, dipastikan palsu. Siapa yang berani lawan Xu Hao? Oh, begitu ceritanya. Guru Xu. Juga pernah salah lihat. Manusia bukan dewa. Gimana mungkin gak pernah salah? Setiap generasi muncul orang berbakat masing-masing. Lalu Guru Mo, menurutku, sekarang dia udah terkenal banget deh. Kak, kita harus apa selanjutnya? 2 hari lagi, kami punya artefak perlu diidentifikasi. Ahli hebat, termasuk Xu Hao, datang. Aku akan cari cara masukkan kamu dalam kelompok para ahli ini. Apa yang harus aku lakukan nanti? Menantang Xu Hao? Aku akan cari cara jebak Xu Hao. Biarkan dia masuk sendiri. Bagaimana cara menjebaknya? Mengerti? Mengerti, kakak senior. Kamu hebat sekali. Lidah licin banget. Saudara Zhao, bagaimana kabarmu belakangan ini? Baik-baik saja. Pemuda ini belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu siapa? Beberapa orang nih tidak punya kemampuan apa-apa.
hanya bisa mengandalkan jalan belakang. Aku memang masuk lewat jalan belakang, berarti kemampuanku lebih tinggi darimu. Kamu anak muda yang belum berpengalaman, berani sekali bicara sombong sembarangan. Aku memang bicara sombong begitu. Terus kenapa? Mau adu kemampuan tidak? Hari ini kita datang untuk menilai. Baik, kita adu saja. Ayo, adu aja. Kamu pikir aku takut sama kamu? Vas porselen ini asli atau palsu? Hah? Porselen ini utamanya lukis. Teknik tempel sebagai pelengkap. Coraknya jelas. Seharusnya asli. Ini porselen zaman Hongwu dinasti Ming. Dan gambarannya lengkap. Seharusnya ini buatan kiln kekaisaran. Maksudmu porselen ini asli? Tentu saja asli. Baiklah. Aku bisa yakin sepenuhnya. Ini jelas palsu. Bentuknya ditiru dengan sangat baik. Terlihat juga sudah cukup lama. Tapi bahan yang dipakai ini jelas barang zaman modern. Cukup diuji sekali langsung ketahuan. Kalau tidak diberitahu sebelumnya, bagaimana mungkin kamu tahu, bocah? Tahun pembuatan bahan ini, kamu pasti curang. Anak muda. Ingin berkembang itu hal yang baik. Tapi menipu dan berbuat curang itu tidak baik, kan? Kalian tidak bisa melihat keasliannya. Bukan berarti orang lain tidak lihat. Aku bisa melihatnya. Kalian malah bilang aku berbuat curang. Aku tak peduli caramu masuk. Sekarang juga pergi dari sini. Ada apa yang berisik ini? Tuan Ye, bocah ini dari mana? Berbuat seenaknya di sini. Orang seperti ini saja. Harusnya keluar dari industri itu. Pak, dia yang kubawa kemari. Saya mau bicara sama Anda. Kemampuannya sama bagusnya dengan Xu Hao. Cuma saja dia cuma agak semangat muda berlebihan. Jangan terlalu dipikirkan perbuatannya. Gimana cara kamu bicara sih? Tak ada yang kalah dari master. Pak, jangan terlalu memutuskan sembarangan gitu. Ada hal yang kamu tidak tahu. Ini Master Mo. Dia bisa bedakan barang palsu. Lagi pula, tidak pernah sekalipun membuat kesalahan. Karya asli Tang Yin yang terkenal, serta lencana kerajaan Liao, semuanya dia yang menilainya. Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja benar. Pemilik lencana kerajaan Liao itu bahkan dikejar orang untuk dibunuh. Mereka juga merebut lencana itu. Akhirnya, saya yang berhasil mengambilnya kembali. Jadi, kali ini, aku bawa ini buat ayah senang. Ini memang aksara khitan Liao. Luar biasa. Jika tulisan ini asli, nilainya tak terhingga loh. Belum jelas ini asli atau palsu. Bisa jadi dia cuma hoki kebetulan. Soal keasliannya ini sementara masih perlu dipastikan lebih lanjut. Tapi kan, Guru Xu Hao ada di sini. Master Xu, bagaimana kalau Anda mengidentifikasinya saja? Lihat apakah lencana ini benar-benar asli atau palsu. Nona Ye berkata, kamu bisa langsung menilai keaslian artefak. Benarkah itu? Tentu saja benar. Kapan kamu belajar mengidentifikasi barang antik? Seminggu yang lalu. Wah, hanya seminggu punya kemampuan ini? Bakat. Apa pekerjaanmu sebelumnya? Dokter? Sebelum jadi dokter, apa lagi? Master Xu. Apa pekerjaan saya sebelumnya? Ada hubungannya dengan penilaian barang antik? Tidak ada hubungannya. Saya cuma mau pastikan satu hal. Master Xu, kamu masih mau lihat barang antik? Wah, ini beneran loh. Kamu yakin? Token ini jelas palsu banget ya. Astaga. Logam campuran. Ini adalah teknik pembuatan kuno.
Tuan Shu. Kamu kan ahli barang antik ya? Trik kecil begini. Sampai bisa menipumu? Shu Hao ini, dia cuma seorang penipu. Semua orang sudah ditipu olehnya. Dia bukan ahli barang antik. Diam. Apa yang kamu mengerti? Ayah, Kamu malah bentak orang asing, anak perempuanmu sendiri. Dia kan demi kebaikanmu. Kalau token ini belum bukti apa-apa, ambil saja benda antik apapun. Lihatlah Tuan Shu yang kamu percayai. Benar-benar bisa mengidentifikasinya. Tuan Shu, jangan marah ya. Aku masih muda dan bodoh. Dia sudah dibodohi orang lain. Aku akan biarkan mereka pergi sekarang. Depan matamu. ayah, apa yang kamu bicarakan sih? Apa kamu ditakut-takuti sama dia? Kamu percaya banget sama dia? Dia beneran penipu loh. Sini, bawa Nona keluar. Usir mau ini keluar. Kamu nggak apa-apa? Anak durhaka. Apa maksudmu? Pah, kamu lebih percaya orang asing daripada percaya sama aku. Baik, aku pergi. Kakak kelas, kamu nggak apa-apa? Aku membongkar Shu Hao. Cuma takut ayahku tertipu. Tapi malah ayahku sampai marahin aku gara-gara penipu itu. Dia gak pernah marahin aku sebelumnya. Ayahku benar-benar brengsek. Oke, ayahmu brengsek. Kita nggak usah peduliin dia. Maaf. Kamu jadi capek ikut aku. Enggak kok, bisa membantu kakak kelas adalah kebanggaan buatku. Aku gak mau urus ayahku lagi. Biarin aja dia tertipu urusan ini. Cukup sampai di sini. Aku pergi duluan. Terus gimana tugasku? Sistem, Sebenarnya ada apa sih? meskipun Ye Tianxiong sangat percaya pada Shu Hao, tapi aku sudah berhasil membongkar wajah asli Shu Hao. Kenapa tugas ketiga masih belum selesai? Apakah kamu rusak? Sistem sedang memeriksa. Tingkat penyelesaian tugas ketiga saat ini 50%. Kenapa? Di mana sisa 50% itu? Terus kenapa Ye Tianxiong sangat percaya pada Shu Hao? Maaf, apakah kamu mau pakai poin untuk petunjuk sistem? Gunakan. Shu Hao adalah ahli Feng Shui. Shu Hao bantu pindahkan makam. Sehingga usaha keluarga Ye berkembang pesat. Ye Tianxin percaya pada X Hao Ze. Dia ternyata seorang master Feng Shui. Sistem, kamu tidak bercanda kan? Kamu suruh lawan master Feng Shui. Dia menusukku dari belakang. Apakah aktifkan identitas Feng Shui sekarang? Ini bisa dibuka lebih awal loh. Kamu tidak bilang dari tadi. Aktifkan sekarang juga. Identitas Master Feng Shui sedang diaktifkan. Berhasil diaktifkan. Sekarang kamu jadi Master Feng Shui Talk. Menggunakan mata yin yang secara otomatis. Sistem, beri aku petunjuk lagi. Apa yang sebenarnya dilakukan Shu Hao? Perlu aku untuk membongkarnya. Poin tuan rumah 1000 sudah dipotong. Petunjuk. Shu Hao ubah nasib Ye, tarik nasib makam. Keturunan yang diserap, energi biasanya hancur. Anjir. Ini jahat banget sih. Kakak kelas, kamu yakin sudah memutuskan? Aku akan menggali makam ini. Kalian hancurkan bisnis keluarga Ye. Mulai dari sekarang, perusahaan keluarga Ye atau keberuntungan usaha kamu sendiri mungkin tidak akan berjalan lancar lagi. Aku sudah memikirkannya dengan matang. Jika masa depanku sendiri diperoleh dengan darah dan penderitaan orang lain, masih bisa nikmati dengan tenang. Ini akan kena kutuk Tuhan. Aku yakin kelola keluarga Ye dengan kemampuanku. Baiklah, aku mulai menggali sekarang. Siapa yang merusak Feng Shui milikku? Ternyata kamu, Mo Xiaoke.
Karena kamu tidak berperilaku baik duluan. Jangan salahkan aku. Aku nggak adil. Gunakan darah sebagai media sihir untuk menghancurkan kekuatan nasibnya. Aduh, ini kenapa lampu mobil rusak? Entahlah. Apa ada kerusakan? Atau Kita baru saja turun dari mobil. Mobil ini tiba-tiba bergerak sendiri. Ini sama sekali tidak ilmiah. Tadi kita pergi ke area kuburan, bahkan menggali makam leluhur. Jangan-jangan kakak kelas? Jangan-jangan ada hantu ya? kamu yang ahli Feng Shui atau aku yang ahli Feng Shui? Di mana keberanianmu tadi? Aku ini kan belum terbiasa. Untungnya tidak ada. Hantu. Kamu datang mencariku ya? Lari cepat. Aku bisa membalaskan dendammu. Benar. Lebih benar dari mutiara. Kalau kalian menipuku, aku akan membunuh kalian. Tidak berani, tidak berani. Tapi kamu harus memberitahuku duluan. Siapa yang membunuhmu? Xu Hao. Dia membunuh seluruh keluargaku. Sekarang aku hancurkan dia. Wah, kebetulan banget. Apa maksudnya? Kita lawan Xu Hao juga. Kita akan bongkar wajah palsunya. Benarkah? Tentu saja benar. Berarti kutukan darah di tubuhmu juga. Dia yang memasangnya. Kutukan darah apa? Kamu bahkan tak tahu kutukan darahmu. Bagaimana kamu bisa bantu aku? Sudahlah, aku cari orang lain. Hei, jangan pergi. Hei, ini salah paham. Sebenarnya aku sangat hebat. Kamu hantu. Selain kita, tidak ada orang yang bisa membantumu. Bagaimana caranya membantuku? Itu mah gampang banget. Xu Hao adalah manusia. Kamu hantu. Ucapan manusia. Pasti ada yang meragukannya. Tapi, ucapan hantu, Tidak ada yang meragukannya. kamu saksi hidup yang nyata. Saksi hantu. Tapi aku tidak bisa muncul di dekatnya. Apalagi muncul di depan umum. Hai, itu mah gampang banget. Serahkan padaku. Terima kasih. Sumpah darahmu belum terlepas. Apa itu sumpah darah? Bagaimana cara melepaskannya? Sumpah darah akan membuat orang sangat sial. Seluruh tubuh terasa lemas, tak bertenaga. Cara pasti untuk melepaskannya, aku juga tidak tahu. Sumpah darah. Bagaimana cara melepaskan sumpah darah? Sumpah darah pakai darah si penyihir. Jiwa sebagai pengikat. Hanya kematian penyihir yang bisa membuka. Ya ampun, dia jahat banget. Kamu ada cara apa? Aku paham. Asalkan Xu Hao mati. Sumpah darah di tubuhku bisa terlepas. Guru Shu, harga saham Ye tiba-tiba anjlok. Kamu sudah bawa keberuntungan buat kita. Kenapa hal ini masih bisa terjadi? Kamu menyalahkanku? Tidak berani. Aku sudah tahu hal ini. Itu karena Mo Xiaoke sebelumnya merusak formasi sihir keberuntungan tersembunyiku. Jadi keluarga Ye terkena dampak baliknya. Ternyata dia. Aku tidak akan membiarkannya lepas. Aku segera kirim orang untuk menangkapnya. Tidak berguna. Tidak bisa ditangkap. Jadi Guru Shu, sekarang harus gimana? Bantu aku, ya? Ada sih caranya.
Tergantung apakah kamu rela mengorbankan sesuatu asalkan bisa melindungi keluarga Y. Semua syarat bisa saya terima. Aku kasih tahu caranya begini. Selesaikan dia. Mo Xiaoke, anak perempuanmu masih seperti ini. Aku begini lagi, Guru Ye, ini. Apa tidak ada cara lain lagi? Pikirkan baik-baik. Tukar dengan satu nyawa manusia. Keluarga Y kalian akan makmur selamanya. Sangat sepadan. Bukan begitu? Hehehe. Kenapa kamu gugup? Perlu begitu? Kamu bukan yang terkena kutukan darah. Kamu bicara memang gampang. Kalau kamu keluar, ditabrak mobil, kram kaki saat tidur, hampir mati tersedak saat makan. Reaksimu pasti lebih berlebihan dari kalau bukan karena gerakanku lincah. Sudah lama dibunuh. Aku hantu. Meskipun ditabrak, aku tak mati. Aku juga tidak makan. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Untung tidak ada apa-apa. Ada yang mau aku sampaikan. Ayahku akan mengadakan pesta keluarga dan mengundang Su Hao juga. Menurutku, ini adalah kesempatan bagus untuk kita. Sumpah darahmu harus segera ditunda. Kapan? Malam ini juga, Ayo bersulang. ayo minum satu gelas bersulang. Hai, kamu juga datang? Sudah lama kita tidak bertemu ya. Bagus sekali. Kenapa ayahmu tiba-tiba mengadakan pesta keluarga? Lagi pula Su Hao orang asing kan? Kenapa dia diundang datang? Tidak tahu, tapi Su Hao pasti akan datang. Peringatan. Minuman ini mengandung racun mematikan. Mohon host tidak meminumnya. Bahkan minum pun mereka racuniku. Mereka benar-benar ingin aku mati. Ada racun di sini. Ibu, apa yang terjadi padamu? Ayah, kenapa ayah datang ke sini? Ini bukan perbuatanmu, benar kan? Kamu ceroboh sekali. Kamu kerjasama dengan orang luar, keluarga Y kita. Aku kok punya anak sepertimu? Orang yang linglung itu kamu. Menurutku matamu sudah dibutakan oleh keserakahan. Lihat mereka. Mereka adalah saudara laki-lakimu, sepupumu, keponakan laki-lakimu, keponakan perempuanmu. Kalau kamu benar-benar tidak bersalah, berani nggak buka mata lihat mereka? Aku. Ibu, Aku. Ini semua demi keluarga Y. Mereka pasti akan mengerti. Gorosho. Lakukanlah. Aku bilang, apa kalian lupa sama aku? Selama aku ada di sini, kamu nggak bakal berhasil. Kami memang sudah menunggumu. aduh, Xiaoke, Pergi mati sana. Hei. Su Hao. Kamu tahu siapa aku? Ada begitu banyak orang di dunia. Apa aku mungkin ingat setiap orang? Hebat, kamu berani bilang tidak ingat. Kamu menggali makam leluhur keluarga Wuku, yang menyebabkan 8 kerabat darahku tewas. Bahkan kakak hamilku juga tidak dilepaskan. 1 mayat, 2 nyawa sekaligus. Keluarga Wu? Kau putri bungsu keluarga Wu. Kamu harus cari Ye Tianxiong ya. Aku cuma menjalankan perintah saja. Aku tak akan lepasin kalian semua. Pergi ke neraka bersamaku.
hanya hantu perempuan kecil. Juga ingin membunuhku? Hanya dengan dirimu? Tapi tidak bisa mati. Brengsek. Berani menyakiti orangku. Hanya segitu kemampuanmu? Sekarang. Giliran aku. Tidak mungkin. Kamu seharusnya sudah terkena kutukan darah. Bagaimana mungkin lonceng tidak terpengaruh? Pasti sistemnya. Itu sistem. Kamu punya sistem, kan? Bagaimana kamu tahu tentang sistem itu? Karena aku adalah tuan rumah sebelumnya darinya. Asalkan kamu mati. Sistem itu tetap milikku. Aku ingin kamu mati. Milikku. Selamat. Kamu selesaikan tugas ketiga. Tuan rumah, selesaikan 3 tugas identitas. Sistem akan otomatis menyatu denganmu. Sistem akan abadi denganmu. Apakah kamu ingin aktifkan identitas wartawan? Sistem. Aku di sini. Pergi sana. Baik. Nona, semoga kamu bahagia. Kakak, semoga kamu bahagia. Kakak kelas. Menikahlah denganku. Menikahlah dengannya. 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 Aku bersedia. Wah.